Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita adalah orang yang luar biasa apapun situasi kita, karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah yang luar biasa. Kita adalah cerminan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, hari luar biasa. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, karena kami percaya iman kami timbul dari pendengaran tentang firman Tuhan. Dan firman ini akan menuntun kami, membimbing kami ke jalan yang benar Tuhan. Firman-Mu lah ini yang akan membuat kami berhasil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kristus, biarlah Engkau terangi hati kami, pendengaran kami, seluruh tubuh kami ini Tuhan, sehingga kami mengerti apa rencana atas hidup kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di kitab Kisah Rasul 16 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Kristus, ini cerita bagaimana anak Tuhan, orang Kristen yang bernama Paulus dan Silas. Waktu itu mereka memberitakan Injil, kemudian mereka ditangkap, didera, dipukul dengan cambuk. Cambuk pada zaman dahulu itu biasanya ada besi di ujungnya. Dipukul 39 kali. Menurut hukum yang ada pada saat itu. Mereka mengalami penderitaan. Lalu setelah didera, dicambuk, mereka masuk ke dalam penjara. Dan mereka dipenjarakan di tengah-tengah. Jadi penjaranya berlapis. Tapi di tengah-tengah masalah itu, di tengah-tengah penganiayaan itu, pas tengah malam, Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa terjadi ketika pujian penyembahan dinaikkan di hadapan Tuhan? Pintu penjara terbuka, terlepas, sehingga mereka bisa dengan leluasa keluar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin saat ini kita mengalami yang namanya penjara. Kita nggak bisa kemana-mana, apalagi dengan pandemi virus COVID-19. Kita harus self isolation atau stay home, di rumah saja. Nah, inilah saatnya kita cari Tuhan. Kalau Paulus dan Silas yang pada saat itu berada di penjara yang betul-betul penjara kerajaan Romawi, penjara yang menakutkan, tapi di penjara itu mereka memuji menyembah Tuhan dan mujizat terjadi. Nah, sekarang kita berada di penjara dalam tanda kutip, penjara rumah, self isolation. Kita nggak bisa kemana-mana karena situasi yang memang situasi yang membuat kita seperti itu. Nah, pada saat inilah kita masih banyak memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa, puasa, ambil waktu cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita ambil waktu doa dan puasa, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, masalah apapun yang kita hadapi, pencobaan apapun yang kita alami, tidak melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia pernah disalibkan, tetapi dengan kematian yang di atas kayu salib, darahnya yang tercurah memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan, memberi kita kesembuhan.
Dikatakan bahwa oleh bilo-bilonya engkau disembuhkan. Yesus sudah memberikan teladan. Tuhan kita, Yesus Kristus itu Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami saat ini, mari kita banyak memuji Tuhan, mengucap syukur. Kita dengar firman Tuhan lebih lagi. Kita renungan firman Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya pencobaan-pencobaan yang kita alami pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan kita, Dia akan memberi kita kemenangan. Karena kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Haleluya. Amin.